Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Kelapa Kerdil Channel. Masih tentang dunia bonsai kelapa. Pada kesempatan ini saya membahas tentang kontroversi bonsai kelapa, terutama bonsai kelapa yang mempunyai ketinggian 1 meter atau lebih ya. Jadi di dunia bonsai kelapa itu belum ada kriteria yang pasti, sehingga wajar jika ada unggahan atau postingan di sebuah grup bonsai kelapa itu muncul kontroversi seperti pada postingan ini ya. Ini postingan salah satu anggota Bonsai Kelapa Indonesia atau grup BKI yang menampilkan bonsai kelapa dengan batang atau bonggol yang besar di dalam pot dan sudah menunjukkan bunga. Ini menimbulkan banyak silang pendapat, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang bilang ini tabu lampot ya, ada yang bilang macam-macam. Nah, ini contohnya ya, seperti ini. Tapi terlepas dari itu, di dunia bonsai kelapa memang harus diakui belum ada kriteria yang pasti, sehingga wajar jika menimbulkan kontroversi karena sudah membahas tentang kelapa yang dipot yang ketinggiannya 1 meter atau bahkan lebih ya. Memang berbeda dengan bonsai kambium yang punya kriteria yang jelas. Misalnya ada kelas mame atau mini dengan ketinggian maksimal 15 cm. Kemudian ada kelas small atau kecil dengan ketinggian 16 cm sampai 30 cm. Kemudian ada kelas medium atau sedang dengan ketinggian 31 cm sampai 60 cm. Ada kelas large atau besar itu ketinggian 61 cm sampai 90 cm. Kemudian extra large atau sangat besar XL ukurannya ya, itu 91 cm sampai 150 cm ya, atau 1,5 meter ya. Itu kalau di bonsai kambium jelas, maka ada kontes-kontes yang sering dilakukan dengan kelas-kelas ukuran yang jelas seperti itu. Tapi di bonsai kelapa belum ada ukuran yang pasti, belum ada kesepakatan, sehingga memang jarang sekali ada kontes bonsai kelapa ya, sangat jarang sekali ada kontes bonsai kelapa. Yang ada mungkin pameran-pameran saja ya, atau mungkin hanya kontes, sekedar kontes foto mungkin pernah ada, tapi belum ada sistem baku yang menyelenggarakan secara rutin kontes bonsai kelapa. Berbeda dengan bonsai kambium yang memang terorganisir dengan PPBI, sehingga ada momen-momen kontes-kontes yang diselenggarakan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional ya. Nah, kembali ke bonsai kelapa, tentang unggahan tadi muncullah beberapa pendapat. Misalnya ini ada salah satu komentar ya, yang mengatakan kalau ada yang bilang ini bonkla, sudahlah kita berhenti saja main bonkla ya. Ini pendapat yang tidak setuju ya tentang bonsai kelapa yang ukurannya tinggi. Tapi ada juga yang mengatakan seperti ini, mantap Kang, usaha yang tidak sia-sia, tapi kebanyakan kan orang sok hebat ya. Pasti ada yang bilang ini tabu lampot, tapi bagi saya ini tetap bonkla. Kali ini setuju, itu termasuk bonkla meskipun tinggi ya. Ini bonkla bukan tabu lampot, yang bilang tabu lampot itu orang sok hebat. Ada juga komentar yang seperti itu. Atau bahkan ada yang tidak peduli mau dibilang bonkla atau tidak, tabu lampot yang jelas saya suka, penting. Terserah mau bilang tabu lampot, yang penting aku suka. Ada juga yang seperti itu. Ada juga ini dengan menampilkan juga lagi, ini menampilkan gambarnya, mau dibilang tabu lampot atau bonkla nggak ngurus, yang penting saya senang. Ada juga yang komentar seperti itu. Ini juga menurut saya unik juga, ini batangnya. Suka-suka Anda mau bilang apa ya, yang penting aku happy. Kalau yang ini yang penting punya kelapa dalam pot, senang. Tapi terlepas dari itu semuanya, selama ukurannya memang tidak normal dalam ukuran tahunnya, misalnya umur 20 tahun
baru tingginya 1 meter batangnya. Menurut saya itu boleh disebut bonsai kelapa karena memang dikerdilkan ya, dan kadang-kadang kerdil oleh alam karena hidup di tengah kebun karet, misalnya di tengah hutan yang kalah dengan persaingan dengan pohon-pohon yang lain, itu kemudian dipot ya, menurut saya itu juga bisa dibilang bonsai kelapa. Tapi kita bebas berpendapat, boleh saja bilang itu bukan bonsai kelapa ya. Bahkan kalau ekstrim, bonsai kelapa ini saja ada yang tidak mengakui sebagai bonsai karena ada yang bilang itu tanaman hias saja, karena kriteria di bonsai tidak masuk. Misalnya kalau di bonsai kayu itu punya kriteria perakaran, kemudian batang, kriteria batang ya, karakter batangnya, kemudian cabang, anak cabang, dan ranting. Nah, untuk kelapa memang kita tidak bisa cabang, anak cabang, ranting nggak ada, adanya akar, batang, pelepah, kemudian kalau istimewa buah. Nah, itu saja. Nah, terlepas dari itu kita bebas berpendapat ya. Yang jelas bagi yang suka bonsai kelapa, mari kita tekuni. Salam bonsai kelapa. Mudah-mudahan bonsai kelapa menjadi ciri khas bagi kita, terutama bonsai kelapa, karena perlu ketelatenan, kesabaran yang luar biasa. Salut untuk bonsai kelapa. Salam satu hobi. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.